Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada wanita yang bisa jatuh cinta pada seorang pria hanya dalam hitungan detik, sementara yang lain tampak membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum benar-benar membuka diri? Apakah ini semua hanya tentang chemistry, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar perasaan manusia? Kebenarannya adalah emosi seorang wanita tidak mengikuti garis waktu yang pasti. Tidak ada formula, tidak ada jam pasir yang bisa kamu balik untuk mempercepat prosesnya. Namun ada pola, sebuah ritme alami yang menentukan kapan dan bagaimana perasaannya mulai tumbuh. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya membuatnya melewati garis halus antara rasa ingin tahu dan keterikatan emosional? Dan, yang lebih penting lagi, bagaimana kamu tahu kapan momen itu terjadi? Hari ini, kita akan menyelami psikologi ketertarikan dan pola pikir stoik yang bisa membuatmu tetap membumi di tengah gejolak emosi, sambil tetap membangun koneksi yang dalam dan nyata. Tetaplah di sini, karena di akhir video ini, kamu akan melihat hubungan dari perspektif yang sama sekali baru. Bukan lagi tentang cara membuat seseorang menyukaimu, tetapi tentang bagaimana menjadi pria yang secara alami membuatnya merasakan sesuatu yang otentik. Satu, semuanya dimulai dengan percikan. Ketertarikan itu instan, tetapi perasaan nyata membutuhkan waktu. Saat pertama kali dia memperhatikanmu, mungkin dia tertarik pada kepercayaan diri yang kamu pancarkan, energi yang kamu bawa, atau cara kamu menempatkan diri dengan tenang di ruangan penuh orang. Mungkin itu karena nada suaramu yang tenang, postur tubuhmu yang tegak, atau caramu hadir tanpa terlihat berusaha keras. Namun disinilah banyak pria tersandung. Mereka mengira bahwa ketertarikan berarti hubungan emosional telah terbentuk. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Seorang wanita bisa merasa tertarik padamu, tapi itu tidak berarti dia sudah terikat secara emosional. Ketertarikan adalah kilatan, cepat, memikat, dan menarik perhatian. Tetapi perasaan, itu adalah api yang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Ia tidak muncul begitu saja. Ia perlu bahan bakar, kehangatan yang konstan, dan bukti bahwa nyalanya tidak hanya sementara. Perasaan sejati tumbuh ketika dia mulai merasa aman di dekatmu, ketika dia menghormatimu, ketika dia melihat bahwa kamu bisa dipercaya dengan sisi emosionalnya yang paling rapuh. Dan proses itu tidak instan. Kadang butuh berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, kadang bahkan lebih lama. Tetapi hanya satu hal yang membuat perasaan itu bisa muncul, konsistensi. Bayangkan ketertarikan sebagai percikan api, dan perasaan sebagai nyala yang menyala perlahan. Percikan itu cepat, tapi api tidak akan bertahan tanpa bahan bakar, tanpa kehangatan yang berulang, tanpa kehadiran yang stabil, tanpa ketenangan yang kamu tunjukkan berulang kali. Seorang wanita akan memperhatikan apakah ketenanganmu nyata atau hanya topeng. Apakah kepercayaan dirimu tulus atau sekadar reaksi defensif terhadap ketidakpastian. Hanya waktu yang bisa mengungkapkannya. Dan hanya konsistensi yang bisa menegaskannya. Inilah yang dipahami oleh pria yang tabah. Dia tidak terjebak dalam euforia ketertarikan awal, dan tidak pula frustrasi ketika segalanya terasa berjalan lambat. Dia tahu bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan, bahwa emosi yang tulus tumbuh di tanah yang diberi ruang, bukan di tanah yang terus digali. Dia menaruh fokusnya bukan pada bagaimana membuatnya jatuh cinta, tetapi pada bagaimana menjadi pria yang pantas dicintai. Dia memperhatikan perilakunya sendiri, cara dia berbicara, cara dia merespons, dan bagaimana dia hadir tanpa menjadi haus akan perhatian. Dia tidak mencoba memanipulasi perasaan wanita. Dia tidak tergoda untuk mempercepat sesuatu yang seharusnya berkembang dengan sendirinya. Sebaliknya, dia hidup dengan cara yang membuat ketertarikan tumbuh secara alami, perlahan, tapi pasti. Karena wanita mungkin tertarik pada pesona seorang pria, tetapi mereka jatuh cinta pada karakternya. Dua, rasa ingin tahu. Ia mulai memperhatikanmu. Setelah percikan awal itu lewat, sesuatu yang lebih halus mulai terjadi. Rasa ingin tahu. Ini bukan lagi soal daya tarik fisik atau energi awal yang membuatnya menoleh.
Ini tentang sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Momen ketika dia mulai memperhatikanmu. Dia mulai mengamati bagaimana kamu berbicara pada orang lain. Bagaimana kamu memperlakukan pelayan di kafe, sopir taksi, atau temanmu yang sedang bercerita. Dia memperhatikan nada suaramu ketika kamu bicara tentang sesuatu yang penting bagimu. Apakah kamu berbicara dengan integritas atau hanya mengulang kata-kata yang terdengar menarik di telinga orang lain? Wanita memiliki radar emosional yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan getaran ketulusan jauh sebelum kamu mengatakannya. Pada tahap ini, dia tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari konsistensi. Dia ingin tahu apakah dirimu yang ia lihat di awal, yang tenang, percaya diri, dan terarah, adalah cerminan sejati dari siapa kamu, atau hanya topeng sosial yang akan pudar setelah dia mengenalmu lebih dalam. Dia mungkin belum tahu bagaimana perasaannya, tapi satu hal pasti, kamu sudah menanamkan kesan, dan kesan itu kini sedang ia telaah diam-diam. Bukan dengan logika, tapi dengan intuisi. Karena bagi wanita, daya tarik sejati bukan hanya tentang apa yang mereka lihat, tapi tentang apa yang mereka rasakan ketika berada di dekatmu. Inilah tahap di mana sebagian besar pria kehilangan arah. Mereka merasa harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan minatnya. Mereka mulai berusaha keras untuk terlihat menarik, mulai menyesuaikan diri dengan seleranya, atau bahkan mencoba menjadi versi yang lebih ideal demi mendapatkan perhatian. Namun ironisnya, justru disinilah daya tarik mereka memudar, karena setiap usaha yang berlebihan mengirimkan satu pesan halus. Aku ingin disukai, dan tidak ada yang lebih cepat mematikan rasa penasaran seorang wanita selain energi yang haus akan validasi. Rasa ingin tahu hanya tumbuh di hadapan misteri yang tenang. Kehadiran yang tidak terburu-buru untuk mengungkap segalanya, tetapi juga tidak menyembunyikan apapun. Ketenangan yang tulus bukanlah diam yang dibuat-buat, melainkan keyakinan bahwa kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Marcus Aurelius pernah menulis, "Tenanglah seperti batu karang yang tidak goyah, bahkan ketika ombak terus menerpanya." Dan itulah tepatnya yang menarik bagi seorang wanita. Bukan kesempurnaanmu, tapi ketenangan yang kamu miliki di tengah tekanan. Ketika kamu tidak bereaksi secara berlebihan, tidak berusaha menampilkan versi palsu dari dirimu, dia mulai merasa aman di hadapanmu. Karena kamu menjadi simbol dari sesuatu yang langka. Kestabilan di dunia yang penuh dengan emosi dan ketidakpastian. Rasa ingin tahu, wanita pada tahap ini bukan sekadar keinginan untuk tahu siapa kamu. Ini adalah ujian diam. Dia ingin melihat bagaimana kamu bersikap ketika tidak sedang diawasi. Dia ingin tahu apakah nilai-nilaimu bertahan, bahkan ketika tidak ada yang menuntutmu untuk menunjukkannya. Dia ingin melihat apakah kamu bisa tetap setenang itu, bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Dan jika kamu bisa melewati tahap ini dengan ketenangan, sesuatu yang halus akan mulai berubah dalam dirinya. Kekaguman. Dia mungkin belum mengakuinya, mungkin bahkan belum menyadarinya sepenuhnya. Tapi di dalam pikirannya, kamu sudah mulai berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui. Karena kamu tidak bermain peran, kamu hadir sebagai dirimu sendiri. Dan bagi wanita yang peka, keaslian seperti itu sangat jarang. Jadi, jangan terburu-buru ingin membuatnya menyukaimu. 3. Ia mulai membuka pintu emosionalnya. Perlahan, hati-hati, tapi nyata. Ada momen dalam setiap hubungan di mana sesuatu mulai bergeser dengan halus. Seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih hangat tanpa kamu sadari. Ia mulai tertawa sedikit, lebih lepas di hadapanmu. Ia mulai bercerita hal-hal kecil yang dulu ia simpan sendiri. Mungkin tentang masa lalunya, ketakutannya, atau sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan tahu. Ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah pintu kecil yang baru saja terbuka. Wanita tidak membuka diri karena kata-katamu manis atau karena kamu membuatnya tertawa. Mereka membuka diri karena energi tenangmu membuat mereka merasa aman. Rasa aman, itulah fondasi emosional yang sesungguhnya dari cinta. Bukan rayuan, bukan hadiah, bukan janji-janji besar, tapi rasa aman yang muncul ketika dia tahu, aku bisa jadi diriku sendiri di hadapan pria ini.
Dan di titik inilah banyak pria gagal memahami kedalaman proses ini. Mereka salah menafsirkan keterbukaan sebagai undangan untuk mempercepat kedekatan fisik atau romantik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ujian kepercayaan. Bukan pada kata-kata, tapi pada reaksimu. Ketika dia berbagi sesuatu yang rentan, dia tidak sedang mencari solusi. Dia ingin tahu apakah kamu bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Apakah kamu bisa menahan keinginan untuk menasihati dan cukup hadir dalam diam yang penuh penerimaan. Karena bagi wanita, mendengarkan adalah bentuk kasih yang paling mendalam. Dan bagi pria yang bijak, diam bukanlah ketidakpedulian, melainkan bentuk penghormatan. Tapi ingat, keterbukaan ini bukan tanda bahwa perasaannya sudah pasti padamu. Ini hanyalah tanda bahwa kamu sedang mendapat kepercayaannya. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang bisa kamu bangun berbulan-bulan, tapi hancur dalam satu tindakan kecil. Maka berhati-hatilah dengan reaksimu. Jangan menertawakan kelemahannya, jangan menyepelekan rasa sakit yang ia ceritakan, dan jangan gunakan pengakuannya untuk memperkuat egomu sendiri. Karena setiap wanita yang membuka diri sesungguhnya sedang berkata tanpa kata-kata, "Aku ingin tahu apakah aku aman bersamamu." Pria yang matang tidak mengambil momen itu sebagai kesempatan untuk masuk. Dia menganggapnya sebagai kehormatan untuk dijaga. Dia tahu bahwa tidak semua pintu pantas diketuk dengan keras. Ada pintu yang hanya terbuka ketika kamu berdiri di hadapannya dengan tenang, sabar, hadir, dan penuh rasa hormat. Dan ketika kamu bisa hadir dalam diam seperti itu, sesuatu yang mendalam akan terjadi. Dia mulai merasa nyaman dengan kehadiranmu, bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena kamu tidak membuatnya merasa sendirian dalam pertanyaannya. Dia akan mulai mengasosiasikan ketenanganmu dengan rasa aman. Dan dari sinilah perasaan cinta yang sejati tumbuh, bukan dari kesan awal yang memukau, tapi dari rasa aman emosional yang berulang. Namun stoik sejati tidak mencari keamanan dari orang lain. Ia memberikannya. Dia tahu bahwa dirinya bukan pelarian dari kekacauan emosional seseorang, tapi jangkar yang tetap teguh ketika badai datang. Itulah mengapa wanita merasa berbeda ketika berada di dekat pria seperti itu. Karena kehadirannya bukan sekadar menyenangkan, tapi menenangkan. 4. Ia mulai merindukan kehadiranmu, bahkan saat kamu tidak di sana. Ada tahap dalam hubungan ketika kamu tidak lagi perlu melakukan apapun untuk diingat. Kamu tidak perlu mengirim pesan setiap hari, tidak perlu mencari alasan untuk menghubunginya. Namun entah bagaimana, kamu tetap hadir di pikirannya. Bukan karena kamu sering muncul, tapi karena kamu meninggalkan ketenangan yang membekas. Inilah fase yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Karena kerinduan yang sejati tidak muncul dari kehadiran yang terlalu sering, melainkan dari ketenangan yang ditinggalkan setelah kamu pergi. Ketika dia mulai merasa damai setiap kali bersamamu, lalu perlahan menyadari bahwa tanpa kehadiranmu, ada sesuatu yang hilang. Bukan kegembiraan, tapi keseimbangan. Itulah awal dari kerinduan yang tulus. Wanita tidak merindukan pria yang selalu menghiburnya. Mereka merindukan pria yang membuat mereka merasa tenang dengan dirinya sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kamu tidak memaksakan diri untuk terus hadir. Ketika kamu cukup percaya diri untuk memberi jarak tanpa kehilangan koneksi. Stoik memahami bahwa jarak bukan ancaman, melainkan ujian dari ketulusan hubungan. Jika koneksi itu nyata, jarak justru memperkuatnya. Karena ketenangan yang kamu tanam di dalam dirinya akan terus berbicara bahkan ketika kamu diam. Disinilah banyak pria kehilangan arah. Begitu mereka merasa koneksi mulai tumbuh, mereka panik akan kehilangannya. Mereka mulai berusaha lebih keras, lebih sering menghubungi, lebih ingin dipastikan. Namun setiap tindakan itu, meski tampak kecil, perlahan mengikis misteri dan kekuatan kehadiran mereka. Dan tanpa sadar, mereka menggantikan ketenangan dengan kecemasan. Padahal pria yang benar-benar tenang tahu bahwa keheningan pun bisa berbicara. Bahwa tidak semua perhatian harus dikirim lewat pesan, dan tidak semua koneksi harus dijaga lewat kata-kata. Terkadang, yang membuat wanita tetap terikat adalah rasa nyaman dalam ketidakhadiranmu. Karena di sanalah ia menyadari betapa besar ruang yang kamu isi dalam pikirannya.
Bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu menginspirasi ketenangan. Ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu menjadi sosok yang tidak mudah digantikan. Karena kehadiranmu tidak pernah terasa berat, melainkan menenangkan. Kamu tidak mengejar, tidak memaksa, dan tidak menuntut balasan. Kamu hanya hadir dengan kesadaran, lalu mundur dengan ketenangan. Dan disitulah kerinduan mulai bekerja diam-diam. Tidak lewat kekosongan, tapi lewat ketenangan yang ingin dirasakan kembali. Wanita tidak merindukan obrolanmu, tetapi energi tenangmu. Mereka tidak merindukan kata-katamu, tapi cara kamu membuat mereka merasa aman tanpa perlu menjelaskan apapun. Dan semakin kamu mampu menjaga jarak dengan elegan, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Bukan karena intensitas, tapi karena ketulusan tanpa tekanan. Jadi, jangan takut untuk memberi ruang. Karena pria yang bijak tahu bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang kelekatan, tapi tentang kebebasan yang saling dihormati. Dan wanita yang matang tidak mencari pria yang selalu di sisinya. Dia mencari pria yang kehadirannya tetap terasa, bahkan saat dia tidak ada di ruangan itu. Itulah kekuatan sejati dari kehadiran yang tenang. Kelima, ia mulai menguji konsistensimu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Ketika perasaan seorang wanita mulai tumbuh, nalurinya akan segera bergerak ke arah yang berbeda. Dia tidak akan langsung menyerahkan sepenuhnya emosinya padamu. Seberapa dalam pun ketertarikannya, ia akan berhenti sejenak, mengamati, dan mulai menguji kestabilanmu. Bukan dengan pertanyaan, tapi dengan perilaku yang halus, lewat jarak, perubahan nada, atau diam yang tiba-tiba. Sebagian pria akan panik ketika ini terjadi. Mereka mengira sesuatu salah, bahwa dia mulai kehilangan minat. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia sedang menilai apakah kamu bisa dipercaya untuk memegang sisi emosionalnya yang paling rapuh. Bagi wanita, ketertarikan tanpa rasa aman adalah jurang. Maka sebelum ia benar-benar menjatuhkan dirinya ke dalam hubungan, ia ingin tahu apakah kamu akan tetap teguh ketika situasi berubah. Apakah kamu tetap tenang ketika dia tidak sehangat biasanya? Apakah kamu tetap hormat ketika dia diam? Apakah kamu tetap menjadi dirimu sendiri ketika keadaan mulai menguji emosimu? Itulah mengapa ketika hubungan mulai terasa sedikit tidak stabil, pria yang tidak memiliki kedewasaan emosional akan bereaksi, bukan dengan kejelasan, tapi dengan kecemasan. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa dia berubah? Mereka menuntut kepastian dari luar, padahal kepastian sejati seharusnya datang dari dalam. Dan setiap kali mereka kehilangan kendali atas reaksi mereka sendiri, mereka juga kehilangan rasa hormat dari wanita itu. Ketika dia mulai bersikap dingin, jangan melawan dengan kebingungan atau kemarahan. Tetap tenang, tetap sopan, tetap hadir tanpa menuntut. Karena dia tidak sedang mencoba menghukum, dia sedang mencoba memahami. Ia ingin melihat apakah emosi yang kamu tunjukkan di awal adalah hasil dari kontrol diri yang sejati, atau hanya wajah yang kamu kenakan ketika keadaan menyenangkan. Dan saat kamu bisa melalui tahap ini tanpa kehilangan kendali, dia akan merasakan sesuatu yang dalam. Bukan sekadar rasa hormat, tapi rasa percaya. Kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan kata-kata, tapi dibangun lewat ketenangan di tengah ujian. Karena bagi wanita, pria yang benar-benar kuat bukanlah yang bisa memimpin dengan suara keras, tapi yang mampu tetap teguh dalam diamnya. Yang tidak bereaksi berlebihan ketika situasi tidak sesuai rencana. Yang mampu menahan diri untuk tidak membalas emosi dengan emosi. Jika kamu bereaksi dengan ketenangan, kamu memberi ruang bagi perasaan untuk tumbuh tanpa tekanan. Kamu membiarkan dia melihat bahwa hubungan denganmu adalah tempat yang aman, bukan medan perang ego, bukan ruang kompetisi, tapi tempat di mana dua jiwa bisa bertumbuh bersama dalam kesadaran. Dan jika dia benar-benar matang, dia akan merasakan itu. Dia akan menyadari bahwa kamu berbeda, bahwa kamu bukan sekadar pria yang menarik di permukaan, tapi pria yang mampu menenangkan badai yang ada di dalam dirinya. Dan dari situlah rasa hormat berubah menjadi keterikatan emosional. Perasaan yang tidak bisa diciptakan lewat kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan lewat kehadiran yang stabil. Maka ketika dia mulai menguji, jangan gentar.
Lihat itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai momen untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. 6. Ia mulai menyelaraskan dirinya dengan energimu secara halus tanpa disadari. Ketika seorang wanita mulai merasa aman bersamamu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi, sesuatu yang bahkan sering tidak ia sadari. Ia mulai menyesuaikan ritmenya dengan ritmemu. Nada suaranya mulai melunak ketika berbicara denganmu. Ia tertawa dengan cara yang sama seperti kamu tertawa. Ia mulai menggunakan kata-kata yang dulu hanya kamu ucapkan. Dan yang paling penting, ia mulai menyesuaikan energi emosionalnya dengan energimu. Inilah tahap di mana hubungan dua manusia mulai bergerak lebih dalam dari sekadar komunikasi menuju resonansi. Bukan lagi tentang apa yang kamu katakan, tapi tentang bagaimana kamu hadir. Wanita tidak hanya merespons kata-katamu, mereka menyerap energi batinmu. Jika kamu tenang, mereka menjadi tenang. Jika kamu tergesa, mereka menjadi cemas. Jika kamu berakar kuat dalam nilai-nilaimu, mereka mulai menyesuaikan pijakannya agar seimbang denganmu. Inilah kekuatan kehadiran pria yang stabil. Dia tidak mengontrol, tapi memengaruhi dengan ketenangan. Namun hal ini hanya terjadi ketika energimu tulus. Kamu tidak bisa memalsukan ketenangan. Kamu tidak bisa berpura-pura sabar hanya untuk terlihat bijak. Kamu tidak bisa bersikap tenang sebagai strategi. Karena wanita bisa merasakan kepalsuan seperti udara yang berubah suhu. Cepat, halus, tapi jelas. Ketika ketenanganmu datang dari kesadaran, bukan dari manipulasi, maka energi itu menjadi nyata. Dan wanita akan merasakannya, bukan dari apa yang kamu lakukan, tapi dari siapa kamu saat tidak berusaha melakukan apapun. Dia mulai menyesuaikan nada emosinya. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Di tahap ini komunikasi menjadi lebih dalam tanpa banyak kata. Kadang kamu cukup memandangnya dan ia tahu apa yang kamu maksud. Kadang kamu tidak perlu menjelaskan apapun dan ia merasakan niatmu. Inilah keindahan dari koneksi yang tenang. Semakin sedikit kata-kata yang digunakan, semakin besar kedekatan yang terasa. Namun pria yang belum matang seringkali merusak keseimbangan ini tanpa sadar. Begitu mereka merasa hubungan mulai nyambung, mereka mulai kehilangan pusatnya. Mereka mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, takut membuat kesalahan, takut kehilangan harmoni yang sudah terbentuk. Padahal justru ketika kamu berhenti berlabuh pada nilai-nilaimu sendiri, kamu kehilangan hal yang membuatmu menarik sejak awal. Keteguhan batin. Stoik sejati tahu bahwa keseimbangan dalam hubungan bukan tentang menyenangkan satu sama lain, tapi tentang saling menghormati ritme hidup masing-masing. Ia tidak menuntut pasangannya untuk berubah, tapi ia juga tidak mengorbankan dirinya agar diterima. Ia hidup dengan kesadaran bahwa hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang saling meniru, tapi dua jiwa yang berjalan berdampingan dengan ritme yang seimbang. Dan karena itulah, wanita yang matang tidak mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang konsisten dalam dirinya sendiri. Karena dari konsistensi itulah mereka menemukan arah, ketenangan, dan rasa hormat yang tumbuh dengan sendirinya. Ia akan mulai menyesuaikan cara bicaranya, caranya berinteraksi, bahkan caranya menghadapi emosi. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu mencontohkannya. Ketika kamu bisa mempertahankan ketenanganmu di setiap situasi, saat dia senang, marah, diam, atau ragu, ia akan belajar dari kehadiranmu tanpa sadar. Ia akan mulai mencerminkan kualitas yang kamu miliki. Dan itulah saat hubungan berubah dari ketertarikan emosional menjadi pertumbuhan bersama. 7. Ia mulai melibatkanmu dalam kehidupannya karena kamu mulai menjadi bagian dari rumah emosionalnya. Ketika seorang wanita mulai membuka pintu-pintu dalam hidupnya untukmu, itu bukan sekadar tanda kedekatan. Itu adalah bentuk kepercayaan yang paling dalam. Ia tidak sekadar ingin kamu tahu siapa dia. Ia ingin kamu melihat dunia dari tempatnya berdiri. Ia mulai memperkenalkanmu pada orang-orang terdekatnya, berbagi rutinitas kecilnya, bahkan melibatkanmu dalam hal-hal yang dulu ia jalani sendiri. Dan di titik itu, kamu bukan lagi sekadar seseorang yang ia sukai. Kamu mulai menjadi bagian dari lingkar kepercayaannya. Bagi banyak pria, ini sering disalahartikan.
sebagai bentuk kepemilikan, seolah mereka telah memenangkan hatinya. Padahal bagi wanita, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang kenyamanan batin. Tentang merasa cukup aman untuk menurunkan dinding pertahanan dan membiarkan seseorang masuk. Bukan hanya ke ruang hidupnya, tapi ke ruang jiwanya. Kamu tahu kamu sudah mencapai tahap ini ketika dia mulai mempercayakanmu dengan hal-hal kecil yang bermakna. Bukan rahasia besar, bukan cerita dramatis, tapi hal-hal sederhana seperti, bisa tolong antar aku? Atau mau aku masakan sesuatu? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Permintaan kecil yang tampak remeh, tapi sesungguhnya adalah undangan halus. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Namun di titik ini pula, tanggung jawab batin seorang pria diuji. Apakah kamu akan memperlakukan kepercayaannya sebagai hal yang sakral atau sekadar menikmati kedekatannya tanpa kesadaran? Karena setiap langkah yang kamu ambil di sini menentukan apakah hubungan ini akan tumbuh atau perlahan layu. Pria yang belum matang seringkali menjadi terlalu nyaman di tahap ini. Mereka berhenti memimpin dengan kesadaran. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran wanita itu dan lupa bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk tetap menghormati ruangnya. Mereka menganggap perhatian dan keterbukaan sebagai hal yang sudah semestinya, padahal setiap kepercayaan adalah hadiah yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Stoik sejati memandang hubungan bukan sebagai kepemilikan, tapi sebagai tanggung jawab spiritual. Ia tahu bahwa ketika seseorang mempercayakan hatinya, ia juga sedang mempercayakan bagian dari kelemahannya. Dan pria yang memiliki kesadaran tahu bagaimana menghormati itu, bukan dengan menguasai, tapi dengan melindungi. Ia tidak memanfaatkan kedekatan itu untuk mengontrol, tapi untuk menjadi pelindung ketenangan di sekitarnya. Itulah sebabnya, pada tahap ini kamu harus lebih sadar dalam tindakanmu. Cara kamu menanggapi keluarganya, bagaimana kamu berbicara dengan teman-temannya, bagaimana kamu memperlakukan hal-hal yang penting baginya, semua itu adalah bentuk refleksi dari karaktermu. Ia memperhatikan bukan untuk menilai, tapi untuk memahami apakah ketenanganmu konsisten di luar dirinya. Jika kamu bisa hadir dengan hormat, rendah hati dan tulus, dia akan mulai merasa bahwa kamu bukan hanya seseorang yang ia sukai, tapi seseorang yang ia percayai untuk berjalan bersamanya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu stabil. Bukan karena kamu selalu tahu harus berkata apa, tapi karena kamu selalu hadir dengan niat yang jernih. Pria stoik tahu bahwa cinta bukan tentang mengikat, tapi tentang menumbuhkan. Ia tidak ingin dimiliki, dan ia juga tidak ingin memiliki. Ia ingin berjalan bersama seseorang dalam kesadaran, saling menjadi cermin bagi pertumbuhan, saling menjaga keseimbangan batin, dan wanita yang matang akan merasakannya. Dia akan melihat bahwa bersamamu bukan berarti kehilangan dirinya, melainkan menemukan dirinya dengan cara yang lebih dalam. Maka ketika dia mulai melibatkanmu dalam hidupnya, jangan melihat itu sebagai tanda bahwa hubungan ini sudah aman. Lihatlah sebagai panggilan untuk menjadi lebih sadar, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab atas energi yang kamu bawa ke dalam dunianya. Karena sejak saat itu, kamu tidak hanya menjadi bagian dari kisahnya, kamu juga mulai membentuknya. Dan pria yang bijak tahu bahwa apapun yang ia sentuh dengan kesadaran akan tumbuh dengan keindahan. 8. Ia mulai memantulkan perasaanmu kembali, bukan karena kewajiban, tapi karena keseimbangan telah tercipta. Ada satu momen halus dalam hubungan antara pria dan wanita yang sulit dijelaskan dengan logika. Sebuah titik di mana kamu berhenti berusaha membuatnya mencintaimu, dan dia mulai mencintaimu karena kamu berhenti berusaha. Itulah saat di mana cinta berhenti menjadi pengejaran dan berubah menjadi pantulan alami dari keseimbangan batin. Awalnya, mungkin kamu yang lebih dulu hadir. Kamu yang memimpin, memberi ruang, menenangkan, dan mengarahkan energi hubungan itu. Namun ketika fondasi emosional telah terbentuk, ketika kehadiranmu tidak lagi diragukan, ketika ketenanganmu tidak lagi dianggap sebagai sikap dingin, ketika kejujuranmu tidak lagi menimbulkan ketakutan, ia mulai memantulkan semua itu kembali kepadamu. Ia mulai mencintaimu dengan cara yang sama seperti kamu mencintai dunia.
tenang, tulus, dan tanpa pamrih. Epictetus pernah berkata, apa yang berada dalam kekuasaanmu adalah cara kamu bertindak. Apa yang berada di luar kekuasaanmu adalah bagaimana orang lain meresponsnya. Namun yang menarik, ketika tindakanmu lahir dari kesadaran dan ketulusan, respon dari orang lain pun berubah dengan sendirinya. Tanpa paksaan, tanpa strategi, hanya resonansi antara dua jiwa yang sama-sama tumbuh dalam kedewasaan. Wanita mulai mencerminkan sikapmu, bukan karena kamu memintanya, tapi karena ia merasakannya. Jika kamu sabar, ia belajar untuk memperlambat reaksinya. Jika kamu jujur, ia mulai berani terbuka. Jika kamu tetap tenang bahkan ketika ada jarak, ia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu harus dibuktikan dengan kelekatan, tapi bisa juga hadir dalam keheningan. 9. Ia mulai merasakan kehadiranmu bahkan saat kamu tidak ada. Tanda tertinggi dari resonansi emosional. Pada akhirnya, ketika dua jiwa telah melewati perjalanan panjang, dari ketertarikan, kepercayaan, hingga keseimbangan, tibalah momen yang paling hening namun paling dalam. Ia mulai merasakanmu, bahkan ketika kamu tidak berada di sana. Kehadiranmu tidak lagi bergantung pada pesan, suara, atau sentuhan. Ia hidup dalam ingatannya, dalam pikirannya, dalam cara ia menatap dunia. Kamu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar sosok. Kamu menjadi rasa. Rasa tenang ketika ia sedang cemas, rasa yakin ketika dunia tampak tidak pasti, rasa hangat yang muncul entah dari mana saat ia memikirkanmu tanpa alasan. Inilah tahap tertinggi dalam hubungan menurut kebijaksanaan Stoik. Ketika cinta tidak lagi ditopang oleh kehadiran fisik, tapi oleh jejak batin yang kamu tanamkan melalui konsistensi dan ketenanganmu. Epictetus pernah berkata, kamu tidak bisa kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Dan dalam cinta, kamu akan sadar, kamu tidak pernah benar-benar memiliki siapapun. Kamu hanya bisa hadir dengan kesadaran dan meninggalkan getaran yang membekas jauh setelah kamu pergi. Ketika kamu hidup dengan nilai yang kuat, dengan hati yang damai, dan dengan niat yang tulus, kamu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang bertahan bahkan setelah percakapan berakhir. Itulah yang membuat seorang wanita merindukanmu, bukan karena kamu hilang, tapi karena kehadiranmu meninggalkan ruang yang tidak bisa diisi, siapapun. Rasa rindu seperti ini berbeda, bukan rindu karena ketergantungan, tapi rindu karena resonansi. Karena jiwanya mengenali jiwamu, bukan dalam kebisingan kata, tapi dalam keheningan yang ia rasakan di dadanya. Kamu menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya tanpa harus selalu hadir di sisinya. Dan begitulah cinta sejati bekerja bagi pria yang hidup dalam prinsip Stoik. Ia tidak menuntut kepemilikan, tapi menanamkan ketenangan. Ia tidak mengikat, tapi menumbuhkan. Ia tidak berusaha menjadi pusat dunia seseorang, tapi menjadi pusat ketenangan dalam dirinya sendiri. Dan biarkan energi itu menyentuh siapapun yang selaras dengannya. Marcus Aurelius menulis, jiwa seseorang menjadi berwarna oleh warna pikirannya. Ketika pikiranmu tenang, tindakanmu selaras, dan niatmu jernih, jiwamu memantulkan warna yang sama pada orang-orang di sekitarmu. Dan wanita yang pernah bersinggungan dengan ketenangan seperti itu tidak akan pernah benar-benar melupakanmu. Karena kamu telah menunjukkan padanya bentuk cinta yang jarang ada di dunia modern. Cinta yang tidak menuntut tapi menyembuhkan. Jadi ketika kamu melihat seorang wanita yang masih bisa tersenyum saat mengingatmu, yang masih merasa damai ketika mengenangmu, pahamilah. Itu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir dengan kesadaran yang tulus. Kamu meninggalkan kehadiran yang tidak bergantung pada ruang dan waktu, seperti gema lembut yang tetap ada lama setelah suara berhenti. Dan di titik itu, kamu tidak lagi sekadar menjadi seseorang yang dicintai. Kamu menjadi bagian dari proses tumbuhnya. Bagian dari perjalanannya menuju kedewasaan emosional. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi menurut kebijaksanaan Stoik. Cinta yang membebaskan bukan mengikat. Cinta yang menenangkan bukan menuntut. Cinta yang tetap hidup dalam keheningan, bahkan setelah kehadiranmu pergi. Karena pria sejati tidak meninggalkan kesan melalui kata-kata,
tapi melalui ketenangan yang ia tanamkan dalam jiwa seseorang. Dan wanita yang pernah menyentuh ketenangan seperti itu akan selalu tahu bahwa cinta sejati tidak ditemukan di luar sana, tapi dihadirkan melalui kesadaran yang jernih di dalam diri. Pada akhirnya, semua hubungan, semua cinta, semua pertemuan akan mengarah pada satu pertanyaan sederhana. Apakah kehadiranmu membawa kedamaian atau kegelisahan? Karena cinta yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak kamu bisa membuat seseorang tertawa atau seberapa sering kamu ada di sisinya. Cinta sejati diukur dari apa yang tertinggal setelah kamu pergi. Apakah setelah percakapan berakhir, ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya? Apakah setelah kamu menutup pintu, ada rasa aman yang tetap tinggal di ruang hatinya? Jika iya, maka kamu telah mencintai dengan cara yang benar. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di dunia ini. Tidak harta, tidak waktu, tidak bahkan cinta itu sendiri. Kita hanya diberi kesempatan untuk hadir dengan kesadaran. Dan dalam setiap kehadiran yang tulus, kita meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi daripada kata-kata. Jejak dari jiwa yang tenang. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu, tapi kamu bisa hidup dengan cara yang membuat mereka merasakan kedamaian setiap kali mengingatmu. Dan di dunia yang penuh kebisingan, pria yang bisa memberi rasa damai adalah langka. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya bermakna. Ia tidak berusaha terlihat kuat, tapi ketenangannya membuat orang lain merasa aman. Ia tidak mengejar cinta, karena ia tahu cinta sejati akan datang kepada mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Maka jika kamu ingin seseorang merindukanmu, jangan ciptakan drama, jangan mainkan jarak, dan jangan pura-pura sibuk. Ciptakan ketenangan dalam dirimu. Rawat pikiranmu, jaga tuturmu, hidupkan nilai-nilai yang kamu yakini. Karena pada akhirnya, yang paling dirindukan bukanlah wajahmu, tapi energi batinmu. Ketika kamu menjadi pria yang hadir dengan kesadaran, setiap interaksi menjadi meditasi. Setiap kata menjadi cermin dari kebijaksanaan. Setiap diam menjadi ruang bagi kedamaian tumbuh. Dan ketika kamu pergi, dunia di sekitarmu akan tetap bergema dengan ketenangan yang kamu tinggalkan. Itulah makna dari hidup sebagai pria stoik di dunia modern. Menjadi kehadiran yang tenang di tengah kekacauan. Menjadi cahaya lembut yang tidak menyilaukan. Menjadi kekuatan yang tidak perlu membuktikan dirinya. Dan ketika seseorang pernah merasakan kehadiranmu yang seperti itu, ia tidak akan mudah melupakanmu. Karena kamu telah menjadi lebih dari sekadar manusia dalam hidupnya, kamu telah menjadi ketenangan itu sendiri.